Jadikan doa sebagai percakapan natural dengan Tuhan yang selalu bersama dan yang berada di dalam kita. Saya ulang, saya punya definisi doa yang sederhana. Bahwa yuk jadikan doa itu sebagai apa sih? Percakapan yang sangat natural. Natural banget. Percakapan yang natural dengan Tuhan yang selalu bersama kita dan selalu ada di dalam hidup kita. Dan tidak sadar kalau kita melakukannya, maka tanpa sadar sebetulnya kita sedang membangun kepekaan dalam mengenali suaranya. Dan kalau itu kita lakukan secara konsisten, nanti kepepet-kepepet kita tidak akan kepepet. Kita akan bilang Tuhan maunya apa? Saya sedang kekurangan hikmat. Tapi Tuhan bilang minta hikmat kan, Tuhan saya butuh banget hikmat. Enggak perlu pakai jalur-jalur tanda. Karena dia bisa bersuara, memberikan tuntunan apa yang harus engkau pilih dan lakukan. Menabung, pengenalan akan suara Tuhan itu seperti menabung uang. Saya ulang. Menabung pengenalan akan suara Tuhan itu seperti menabung uang. Apa prinsip waktu kita nabung uang? Waktu kita nabung uang itu sepertinya kecil. Kecil. Enggak butuh. Kecil. Tapi kalau kita konsisten melakukannya, pas kepepet itu biasanya nolong. Waduh, kesulitan ekonomi. Aduh gimana ini? Puji Tuhan ternyata ada tabungan. Kita bisa pecahin tabungan dan uang itu kita bisa rasain manfaatnya. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan bilang, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Yuk dialog dengan dia. Belajar berdialog dengan Tuhan. Tidak perlu cuma waktu doa saat teduh berdialog. Tapi setiap waktu, setiap saat, dalam setiap kesempatan. Ingat, Tuhan itu tidak pernah jauh. Jangan cuekin Tuhan. Hargai kehadirannya. Karena dia nggak pernah tinggalkan hidupmu. Dan di titik itu adalah belajar curhat. Apa aja bisa diomongin sama Tuhan. Kadang-kadang suami bilang gini, aduh repotnya resenya istri saya. Ngomongin yang nggak penting-penting. Tapi kabar baiknya, Roh Tuhan tidak pernah bilang gini, aduh kok gak penting-penting diomongin sih. Kabar baiknya, Tuhan sangat menghargai hati dan kerinduan kita. Pertanyaannya, bolehkah dipimpin oleh tanda? Sekarang saudara bisa menjawabnya. Kita tidak pernah didesain dipimpin oleh tanda. Karena kita didesain dan ditetapkan untuk dipimpin oleh suara Tuhan. Mulai latih, memang tidak gampang. Tabung itu. Saat teduh, dialog tiap hari, itu seperti nabung receh. Mungkin sekarang gak kerasain manfaatnya, percayalah itu, gak kerasa. Tapi satu saat nanti, kita akan mensyukuri bahwa kita telah menabung pengenalan akan Tuhan. Di titik itu, kita akan melihat Tuhan itu sungguh-sungguh hadir untuk menuntun dan memimpin hidup kita.